Beberapa warga di Padukuhan Ringinsari dan Sambiku di Samaguarjo, Kabupaten Sleman ini mengajukan keberatan atas nilai appraisal yang diajukan oleh pihak jalan tol untuk ganti rugi tanah dan bangunan mereka terdampak jalan tol Jogja Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Simbo TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Yang sedang dalam kondisi sakit semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti semula. Di kesempatan kali ini, saya sedang berada di area Selokan Mataram, Desa Maguwarjo, Kepulauan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana sebagian dari jalan tol Jogja Solo nantinya akan melayang di atas Selokan Mataram ini, dan sebagian lain akan melintasi area penduduk di desa ini. Salah satu dusun dari Desa Maguwarjo yang terdampak adalah Dusun Ringinsari atau Padukuhan Ringinsari dan Padukuhan Sambiku. Nah, di padukuhan ini ada beberapa warga yang masih mengajukan keberatan atas nilai ganti rugi yang diajukan oleh pihak jalan tol untuk ganti rugi dari tanah dan bangunan mereka yang terdampak jalan tol. Dilansir dari harian jogja.com tanggal 24 Juli 2023, puluhan warga Maguwarjo mengajukan keberatan atas nilai ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Jogja Solo. Mereka menilai harga yang ditawarkan tidak sebanding. Keberatan puluhan warga disampaikan dalam agenda musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol Jogja Solo di Kelurahan Maguwarjo, Depok pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Salah satu warga yang mengajukan keberatan adalah Jaka Purwanta, menilai nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan nilai aset milik mereka. Jaka menceritakan bahwa warga terdampak tol yang hidup dari usaha di lokasi terdampak, salah satunya adalah dia dengan adanya bisnis 2 kontrakan. Dia mampu meraih omset 40 juta per tahun. Belum lagi usaha-usaha warga lain yang terdampak lantaran sangat terpengaruh dari lokasi usaha yang apabila dipindahkan di lokasi baru belum tentu dapat menghidupi warga seperti saat ini. Nah, memang di kawasan sekitar sini ini banyak sekali warga masyarakat yang membuka usaha kos-kosan maupun kontrakan, karena ini juga daerah sini dekat dengan kampus-kampus dan juga dekat dengan daerah industri. Jadi wajar bila warga merasa bahwa nilai ganti ruginya nanti untuk membuat kontrakan baru yang kemungkinan kalau buat jauh dari lokasi ini juga tidak akan bisa sama dengan apa yang sekarang mereka rasakan. Dan warga-warga tersebut meminta untuk tim dari appraisal mengkaji ulang harga tanah dan bangunan, terutama untuk harga tanah, kata mereka. Harapan dari warga terdampak ini agar bisa membeli tanah kembali atau membangun tempat usaha kembali yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saat ini. Nah, menurut warga, nilai appraisal yang diberitahukan pada musyawarah kedua ini tidak mencerminkan ganti untung, melainkan hanya ganti wajar.
Kalau pembebasan lahan itu diganti untung, ini enggak ganti untung, nilainya ganti wajar atau angka wajar, tegas mereka. Kami khawatir ketika kemarin angka apa adanya itu ternyata nanti kami enggak bisa beli lagi, akhirnya malah bukan kehidupan yang lebih baik, malah sungsep nanti, ujarnya. Seperti disampaikan oleh Jaka, salah satu warga terdampak, dia menjelaskan mulanya nilai bangunan 2 kontrakan Jaka seluas 150 meter dihargai 165 juta. Setelah dikomplain, harga 2 kontrakannya dinilai sebesar 336 juta. Dia menakar bangunan saat ini hanya dihargai 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah per meter. Padahal menurut hitungannya paling tidak harga bangunan miliknya bernilai 6 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah per meter. Jadi kami itu warga terdampak tol Solo Jogja seksi 2, terutama di Padukuan Ringesari dan Sembeku. Jadi kami itu sebenarnya sangat mendukung adanya jalan tol ini. Cuma kan harusnya ada sesuatu konsekuensi yang bagus, ungkapnya. Lebih lanjut, Jaka tidak ingin warga menerima uang miliaran rupiah tapi tidak bisa membeli tanah karena ganti rugi yang diberikan tidak sebanding. Kami berkomitmen mendukung ini jalan tol. Cuma kami minta tolong diperhatikan, jangan sampai nanti kami setelah menerima uang miliaran tapi kami enggak bisa beli tanah, tegasnya. Nah, warga lain yang mengajukan keberatan bernama Bapak Sukardi ini juga berharap ada revisi atau peninjauan ulang pada nilai appraisal yang ditetapkan. Bangunan jalan tol Jogja Solo melintas miring pada bidang tanah milik Bapak ini. Hal ini terdampak pada bidang tanah yang tersisa yang berbentuk runcing. Sementara tanah dengan bentuk semacam ini menurut Sukardi akan sulit untuk dimanfaatkan. Jadi yang tertinggal itu kan bentuknya lancip. Itu kurang efektif menurut beliau, sehingga nanti kerugiannya akan saya alami, harga tanah saya yang saat ini akan mempunyai harga yang menurun, ujarnya. Nah, oleh karena itu dia mengajukan agar sedikit tanah miliknya yang tersisa ini turut dibeli agar bentuknya tidak lancip. Saya minta pakai surat permohonan tapi nggak ada tanggapan, ungkapnya. Dengan penggantian uang yang sekarang ini menurut saya belum sesuai dengan harapan kami, tegas beliau. Nah, semoga dalam musyawarah-musyawarah berikutnya ini bisa terjadi kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak, antara warga dan juga pemerintah, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Warga bisa mendapatkan kehidupan yang relatif sama dengan yang sekarang ataupun lebih bisa berbahagia di kehidupan yang baru, dan progres jalan tol ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sumber informasi dilansir dari harianjogja.com. Baik para pemirsa, sampai di sini dulu kita hari ini, liputan kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Banyak salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di liputan-liputan kami berikutnya. Yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar bisa tetap terhubung dengan channel ini, dan agar channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru di sekitar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Di sinilah nantinya akan menjadi calon simpang susun Purwomartani itu. Berada di sebelah kiri kita ini, di seberang selokan ini. Tanahnya sangat luas sekali. Ini area persawahan yang sudah dalam tahap pembersihan lahan beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali, dan sekarang sudah ditumbuhi lagi dengan semak-semak belukar. Nah, di sini kalau sore hari ini banyak anak-anak bermain untuk ngunduh layangan, dan juga untuk para pencari rumput untuk memberi pakan ternak. Banyak yang mencari di sini. Dan belum nampak ada pekerjaan lagi untuk area dari
calon simpang susun Purwomartani.